Tuhan. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini kembali kita akan beribadah kepada Tuhan di ibadah raya Minggu. Lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur dan ingat ini bukan hanya sekedar tontonan. Ini ibadah lawatan Tuhan di rumah saudara masing-masing. Ya kan? Sehingga kita mau siapkan hati kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat lawatan Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami tetap ada dalam berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami berterima kasih sebab Tuhan menopang kami. Sehingga sampai dengan saat ini, Ebenezer sampai di sini Tuhan tetap menyertai kami. Wow, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau beribadah dengan sukacita di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Lawatan Tuhan nyata. Sehingga yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Bahkan kami yang hari-hari ini sedang bimbang, galau, Tuhan berikan keteguhan hati dalam kami. Sehingga akhirnya kami di rumah kami masing-masing mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau tabiskan ibadah minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Selamat memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap terima lawatan Tuhan katakan amin. Sama-sama katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Sekali lagi lebih keras, Yesus kau kekuatan di hidupku. Berikan tepuk tangan hanya bagi Tuhan kita, haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Yes, namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Ku angkat tanganku. Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Katakan Yesusku dahsyat. Amin. Bersama dengan imanmu katakan Yesus kau kekuatan di hidupku. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati bersama Engkau Tuhan. Kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya.
berkuasa, surga bumi nyata. Mari angkat tanganmu. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Bersama katakan, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau besertaku. Dengan iman, ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, amin. Mari Bapak Saudara di rumah, mari angkat kedua tanganmu dan serukan. Kau yang hebat Tuhan, berkuasa selamanya. Sekali lagi dengan melompat katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku Tuhan, berkuasa selamanya. Haleluya. Yang percaya Tuhan berkuasa dulu, sekarang dan selamanya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau yang berkuasa atas kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami katakan Engkau Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima
dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapan, katakan dalam Kristus. Dan kami nyatakan ya Tuhan, kemenangan darimu, kekuatanku, katakan dalam Kristus. Haleluya ya Tuhan. Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kami percaya di dalam Engkau ada kemenangan ya Tuhan. Di dalam Engkau ada kekuatan Tuhan. Harapan kami serahkan kepadamu ya Yesus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kami percaya di balik salib kami nyatakan ya Tuhan, kemenangan darimu, kekuatanku, katakan kekuatanku, kekuatanku, Engkau kekuatan kami Tuhan, harapanku dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat Alkitab kita sama-sama. Sama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sama-sama katakan dengan saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah bersuka cita di rumah Tuhan, bernyanyi, ya kan, menyembah Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah diberkati oleh Tuhan lewat ibadah pada hari ini, dan saya sungguh bersyukur saya boleh kembali menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu semua gitu ya yang ada di Glow Bandung. Saya percaya Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua diberkati hari ini. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari
Kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah berkati kami. Bahkan Engkau akan terlebih lagi memberkati kehidupan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan, supaya setiap firman Tuhan yang kami dengar, itu boleh kami terima di tanah hati yang baik, dan kami juga akan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih urapi hamba-Mu secara khusus untuk memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, dengan berkat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami siap untuk dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya ingin berbicara tentang bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan, bangkit dari situasi buruk yang menghantam, bangkit dari kesalahan-kesalahan kita, saudara-saudara gitu ya. Bangkit dari kesalahan-kesalahan kita gitu ya. Saya berbicara tentang alasan-alasan kenapa saudara harus bangkit kembali gitu. Alasan kenapa saudara harus bangun kembali. Alasan kenapa saudara harus berjalan kembali bersama dengan Tuhan. Meskipun mungkin kita sedang mungkin melakukan kesalahan ya kan. Sedang diproses dan mungkin kita menemukan diri kita melakukan kesalahan ataupun melakukan dosa saudara gitu ya. Kita harus bangkit. Betul saudara-saudara, kita harus bangkit dari masa-masa ini saudara. Masa-masa sulit, masa-masa terpuruk, masa-masa masa-masa di mana kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Ada kegagalan, ada kekalahan bahkan. Nah, kita harus bangkit. Yang setuju bilang amin, yang percaya bilang amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca Ayub pasal 17. Ayub pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 3. Ayub 17 ayat 1 sampai ayat yang ketiga berkata begini saudara-saudara. Ayub 17 sekali lagi ayat 1 sampai 3 berkata begini. Ayat 1 bilang begini. Semangatku patah. Wow. Ya kan, dari kitab Ayub dia berkata semangatku patah. Gitu firman Tuhan ya. Semangatku patah, umurku telah habis. Dan bagiku tersedia kuburan. Dia pikir dia sudah mau mati saudara-saudara. Semangatnya sudah patah. Gitu. Kalau kita berbicara mungkin hari ini, kalau Ayub kan dia terkena masalah kan, anak-anaknya mati, bisnisnya bangkrut, dia kena penyakit saudara-saudara. Mungkin saudara tidak sama seperti Ayub gitu yang kena penyakit yang borok-borok, bisnisnya bangkrut, anak-anaknya mati. Mungkin saudara nggak seperti Ayub. Tetapi mungkin saudara hari ini sedang berkata sama seperti Ayub yang berkata semangatku patah. Gitu. Aku sedang terpuruk Pak. Makanya semangatku patah. Aku sedang mengalami kekalahan, kegagalan Pak. Aku sedang mengalami sebuah proses di mana saya melakukan ada kesalahan, ada dosa Pak. Semangatku patah. Aku jatuh begitu dalam dengan perasaan rasa bersalah. Betul gak saudara? Saudara hari-hari ini mungkin melewati masa-masa yang sedang kita hadapi ini ya secara mengglobal. Ada pandemi gitu ya. Kadang-kala membuat semangat kita patah. Gitu. Umurku telah habis, kata Ayub. Kadang-kala orang kalau kena masalah kepengen mati saudara. Umurku mau habis. Gitu ya. Bagiku tersedia kuburan. Kadang-kala orang berkata, waduh. Ini kayaknya masalah ini terlalu berat Pak. Susah untuk saya lewati. Aduh rasa saya mau mati Pak melewati masalah ini. Gitu. Sama seperti Ayub omongan kita. Gitu kan. Bahkan ayat 2 berkata. Ayub 17 tadi. Ayat 2-nya kan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan. Mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Mungkin ada orang yang mengejek dia. Mungkin ada orang yang mungkin menantang dia gitu. Kamu dulu hidup dekat Tuhan. Mana kamu sekarang menderita? Ada orang yang mengejek, menantang dia mungkin. Bapak Ibu. Saudara-saudara juga mungkin sama. Ada orang yang mungkin mengejek saudara, ada orang yang mencela saudara, ada orang yang menyindir saudara, ada orang nyinyir kepada saudara, ada orang yang menantang saudara, mana katanya Tuhanmu besar, mana sekarang kamu terpuruk, kamu gagal, kamu kalah. Betul gak saudara? Saudara bisa mengalami masa-masa yang seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Sehingga membuat saudara patah semangatnya. Membuat saudara lemah, lunglai gitu ya. Letih lesu saudara-saudara. Nggak tahu mau buat apa. Iya kan rasa saya mau mati aja nih Pak gitu. Nggak sanggup saya untuk menjalaninya.
Ayat 3 berkata, biarlah engkau Tuhan, biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Sampai-sampai firman Tuhan berkata, biarlah aku ini Tuhan menjadi jaminan lah. Gitu. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Gitu. Biarlah engkau Tuhan menjadi jaminanku bagimu sendiri. Bayangkan. Nggak ada lagi yang bisa dijamin saudara. Selain dirinya sendiri bagi Tuhan. Nggak ada yang bisa dijamin selain dirinya. Dia berharap Tuhan menolong. Nah, kondisi ini dapat menerpa siapa saja saudara. Iya kan? Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Mungkin gak ada lagi. Siapa lagi mau bantu saya? Siapa lagi mau tolong saya? Gak ada lagi. Mungkin hari ini Bapak Ibu gitu ya. Wow. Mungkin saudara-saudara lagi mengalami situasi yang sama. Hari-hari ini banyak orang pekerjaannya lagi surut gitu ya. Ada yang di PHK, ada yang bangkrut, ada yang terpuruk, ada yang menurun pendapatannya. Ada yang lagi susah, lagi cari makan, cari uang susah sekali. Hari-hari ini saudara-saudara mungkin sedang mengalami masa-masa itu. Masa-masa di mana mungkin semangatku patah. Aku goyah Pak. Iya kan? Tetapi dalam Yesaya 60 ayat 1, iya kan? Dalam Yesaya 60 ayat 1 saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Yesaya 60 ayat 1 sering kita baca, firman Tuhan berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Okelah di bagian firman Tuhan lain berkata semangatku patah, tapi di bagian firman Tuhan lain berkata, ayo bangkit. Menjadi terang. Karena kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Atasmu saudara-saudara. Terbit atas kita. Betul gak Bapak Ibu? Kadangkala saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Kita bisa mengalami rasa kalah, rasa gagal, rasa terpuruk gitu ya. Ada berapa hal gitu ya. Kenapa kadang-kadang kita merasa gagal? Apa yang membuat seorang bisa merasa kalah, gagal, terpuruk gitu. Sehingga harus bangkit. Dalam Yesaya 60 ayat 1 tadi. Apa sih yang membuat saudara kadang-kala merasa gagal? Satu, saudara merasa gagal, terpuruk, merasa kurang semangat. Karena tadi tuh ada dosa dan kesalahan. Ini yang sering membuat kita rasa tidak layak di hadapan Tuhan. Karena ada kesalahan, ada dosa yang kita buat. Sampai kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita merasa rasa bersalah yang dalam gitu ya. Kita bisa stres, kita bisa merasa tidak berkenan di hadapan Tuhan karena dosa. Jujur saudara, ada orang mungkin diberkati secara keuangan, tetapi dia merasa terpuruk, merasa gagal. Kenapa? Karena ada dosa. Apalagi kalau itu anak Tuhan saudara. Waduh, hatinya gak tenang karena ada dosa. Nah ini gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, apa yang bisa membuat kita merasa kalah, gagal, terpuruk, bisa merasa patah semangat sehingga harus bangkit gitu ya. Gitu. Karena ada dosa dan kesalahan. Kemudian juga ada yang kedua, ada keputusan-keputusan yang salah dari yang saudara ambil. Jujur Bapak Ibu, banyak dari kita merasa terpuruk, merasa gagal karena ada sebuah keputusan-keputusan yang salah yang kita ambil. Sehingga karena hasil dari keputusan yang salah yang kita ambil, membuat jalan hidup kita terseok-seok. Membuat pekerjaan kita, aduh Pak, saya salah ambil keputusan ini. Mending tadi saya gak berhutang Pak. Nah itu. Ada orang, aduh Pak, mending saya tadi gak berhutang. Mending saya gak kerjasama dengan dia. Mending saya gak ikuti nasihat dia. Mending saya tidak begini. Sehingga apa? Membuat saudara bisa gagal, bisa terpuruk, bisa merasa kalah. Bisa patah semangatmu. Karena ada apa? Karena keputusan-keputusan yang salah. Kemudian yang ketiga, ada orang merasa terpuruk, merasa gagal, bahkan bisa mengalami kegagalan dan keterpurukan, patah semangat. Karena jauh dari Tuhan, saudara. Jauh dari Tuhan, jujur Bapak Ibu. Orang Kristen sih, tapi kalau hubungan dengan Tuhan, kadang-kala jauh. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saudara bisa hebat cari uang. Saudara bisa jago cari uang, tapi kalau jauh dari Tuhan, sungguh Bapak Ibu, kadangkala bisa membuat saudara merasa gagal. Di tengah jalan saudara, di tengah perjalanan hidup, kadangkala kita akan menemui kebuntuan tertentu. Meskipun saudara hebat dalam hal apapun,
Tapi kalau jauh dari Tuhan, banyak kali kita akan mengalami kekalahan, kegagalan, kekurang semangat, keterpurukan tertentu, Bapak Ibu. Dan tidak ada yang bisa tolong saudara. Karena saudara jauh dari Tuhan. Gitu. Oleh karena itu mari Bapak Ibu gitu ya. Tentu mendekatkan diri. Karena yang bisa tolong saudara adalah Tuhan. Banyak saya lihat orang bisa banyak uang saudara, tapi dia merasa apa ya? Hidupnya hampa. Karena jauh dari Tuhan. Sudah jauh dari Tuhan. Nah, kemudian apalagi yang bisa membuat seseorang kalah, gagal, terpuruk? Karakter buruk, saudara. Karakter buruk. Ada orang Bapak Ibu ini diberkati oleh Tuhan, gampang mungkin naik. Naiknya gampang. Tapi di posisi itu gak bisa bertahan. Kenapa? Karena karakternya buruk. Gitu, karakternya buruk Bapak Ibu. Dan dia bisa mengalami keterpurukan. Karena karakter buruk, dia bisa digantikan gitu. Kalau dia seorang pemimpin mungkin bisa digeser karena karakternya buruk. Bisa mengalami PHK, bisa mengalami banyak masalah gara-gara karakter buruk. Karakter buruk sudah. Sebagai pemimpin mungkin karakternya buruk. Sebagai anak Tuhan mungkin karakternya buruk. Sehingga begitu banyak mengalami perselisihan, tidak disukai orang. Ada memang Bapak Ibu seseorang tidak disukai orang banyak karena karakternya jelek, gitu. Pembawaannya jelek, gitu. Saudara-saudara, pembawaannya jelek, gitu. Sehingga orang tidak mau bekerja sama, tidak mau dekat dengan dia. Nah, gara-gara itu, kadang-kala penilaian di kantor atau di mana gitu ya, di bidang apapun. Aduh, daripada nih orang ini tidak ada orang yang mau kerja sama, digantilah. Nah itu, sehingga mengalami apa? Kegagalan, keterpurukan, mengalami kekalahan. Karena apa? Karakter buruk. Nah, kemudian juga ada yang berikut gitu ya. Yang kelima tadi ada dosa, kesalahan, keputusan-keputusan yang salah, jauh dari Tuhan, karakter buruk. Kemudian apa? Yang membuat seseorang kalah, gagal, dan terpuruk. Harapan yang tidak terpenuhi. Oh ada saudara, doa yang tidak terjawab Bapak Ibu. Harapan yang tidak terpenuhi. Oh bisa dia merasa gagal, bisa dia merasa kalah, bisa patah semangatnya. Karena ada sebuah harapan yang dia pikir tidak terpenuhi. Betul nggak saudara? Coba Bapak Ibu gitu ya. Ada nggak harapan yang tidak terpenuhi dalam kehidupanmu? Ketika saudara doa, Tuhan belum jawab-jawab. Atau memang Tuhan bilang tidak. Jawaban Tuhan tidak itu. Atau harapan yang tidak terpenuhi, yang saudara kepengen banget. Jujur saudara, kalau itu tidak terjadi, bagi banyak orang, dia tidak terima. Sehingga apa? Mengakibatkan, waduh kadang-kala dia marah, dia kecewa, sehingga mulai menurun. Ketika dia menurun kerohaniannya, dia mengalami masa-masa terpuruk saudara. Dia mengalami masa-masa dia gagal. Dia merasa gagal, dia merasa kecewa, sampai dia merasa gagal dalam hidup. Karena ada harapan dia yang tidak terpenuhi. Nah, hal-hal inilah yang membuat seseorang itu perlu bangkit. Saudara perlu bangkit kalau saudara ada di yang saya sampaikan tadi gitu ya. Saudara ada di sini, di bagian tadi yang saya sampaikan alasan-alasan orang bisa terpuruk, gagal gitu ya. Saudara perlu bangkit. Kalaupun saudara mungkin tidak ada di yang saya sampaikan tadi, tetapi hari ini saudara merasa, aduh Pak kok saya merasa gimana ya? Saya merasa saya gagal terus sepanjang hidup. Saya kerja ini salah, saya kerja itu tidak berhasil, saya lakukan ini tidak berhasil. Terus saya mau ngapain? Saudara bisa merasa putus asa kan? Saudara bisa merasa apa ya? Saudara seperti merasa saudara ini dianak-duakan, dianak-tirikan. Bahkan ada orang merasa dianak-tirikan oleh Tuhan. Apalagi kalau dia mendengar kesaksian dari anak Tuhan lain di gereja. Diberkati gitu ya, ada kesaksian anak Tuhan. Dia merasa kok orang itu diberkati, saya enggak gitu. Kok Tuhan pilih kasih? Saudara harus bangkit. Harus bangkit. Karena saudara kalau kita membanding-bandingkan diri seperti itu. Karena kita terus ada di perasaan-perasaan gagal, kalah, kita murung, kita patah semangat. Jujur saudara akan stres. Saudara akan terus menurun semangatnya. Akan stres, saudara akan terasa damai itu jauh. Betul. Akan terasa damai itu jauh. Kadang-kala bisa mengakibatkan produktivitas menurun. Bahkan bisa saudara. Kerohanian pun menurun. Karena tidak ada apa? Tidak
mau bangkit lagi. Susah untuk bangkit lagi. Nah, saya tidak akan berbicara bagaimana harus bangkit, tapi saya mau bicara soal kenapa saudara harus bangkit. Gitu. Lebih kepada itu. Jadi khotbah saya tidak sedang mau berbicara bagaimana untuk bangkit gitu ya. Tapi saya mau bicara alasan saudara harus bangkit. Beda ya. Bagaimana untuk bangkit nanti lain kali aja saudara. Tapi saya mau bicara soal alasan saudara harus bangkit. Gitu. Ada punya alasan-alasannya. Amin saudara-saudara ya. Karena kalau saudara tidak mau bangkit, kadangkala bisa menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Kadangkala saudara bisa ekonomi bisa menurun, ya kan? Produktivitas menurun tadi saya bilang gitu. Bisa mengakibatkan banyak kekacauan dalam hidup. Kalau saudara tidak mau bangkit. Nah, oleh karena itu pada hari ini ya, apa alasan-alasannya? Apa alasan yang saudara harus tahu supaya saudara bangkit? Gitu. Saudara harus mengerti ini. Supaya saudara punya dorongan semangat untuk bangkit dari keterpurukanmu. Untuk bangkit dari patah semangatmu itu. Untuk bangkit dari perasaan kalah dan gagal terus menerus, saudara. Iya kan? Untuk bangkit dari hal-hal yang tadi. Nah, alasan yang pertama, saudara-saudara. Alasan yang pertama. Kenapa saudara harus bangkit? Seperti dalam Yesaya tadi, Yesaya 61. Bangkitlah. Wah, keren ya. Firman Tuhan bilang bangkitlah. Iya kan? Menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang pertama saudara. Kenapa saudara harus bangkit? Dari perasaan gagal itu. Yang pertama Bapak Ibu. Saudara harus bangkit. Masih bisa bangkit. Kenapa? Karena dosamu masih bisa, masih dapat dan selalu diampuni oleh Tuhan. Kalau keterpurukanmu karena dosa, karena karakter, karena kesalahan, saya mau bilang, saudara masih bisa bangkit. Alasan yang pertama, kalau karena dosa. Alasan yang pertama, karena dosamu masih bisa, masih dapat dan selalu diampuni oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan dan mengaku segala dosa, maka Dia Allah yang adil dan setia, Dia akan mengampuni, menyucikan engkau dari dosa. Bangkit saudara. Jangan terpuruk dengan perasaan rasa bersalah yang dalam. Saudara kadang-kala merasa seperti digencet. Saudara merasa seperti terikat gitu ya. Saudara pikir aduh Tuhan tidak menerima saya kali ya. Sehingga merasa terpuruk karena dosa saudara. Saya mau bilang bangkit. Karena dosamu masih bisa diampuni. Dosamu dapat diampuni. Apapun dosa saudara. Tuhan Yesus masih sanggup mengampuni. Bangkit saudara. Ingat, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan Yesus. Semua dosa Yesus bisa ampuni. Itu alasan saudara. Bangkitlah hari ini. Kalau saudara buat dosa, ingat, aduh Tuhan, saya harus datang kepada Tuhan. Memang kuncinya harus datang kepada Tuhan. Minta ampun sungguh-sungguh. Supaya saudara dapat terbebas dari perasaan gagal dan terpuruk tadi. Saudara terbebas dari perasaan bersalah dan patah semangat tadi. Gara-gara apa? Sebuah dosa tertentu. Haleluya, haleluya. Kitab Amsal berkata, iya kan? Kitab Amsal berkata, dalam Amsal 24 ayat 16, dia berkata begini, perhatikan. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh. 7 kali orang benar jatuh. Namun ia bangun kembali, dia bangkit kembali, masih bisa bangun saudara. Iya kan? Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Tuh Bapak Ibu. 7 kali orang benar jatuh saudara-saudara. Apa jatuh dalam dosa? Firman Tuhan bilang, ia bangun kembali, masih bisa bangun saudara. Karena pengampunan masih tersedia. Jangan terintimidasi dengan iblis, saudara-saudara. Engkau tidak layak, engkau memang anak sial, engkau memang tukang pendosa. Jangan terintimidasi, lawan semua itu. Bangkit saudara, 7 kali orang benar jatuh. Namun ia bangun kembali. Itu kata firman Tuhan. Saudara masih bisa bangun, masih bisa bangkit. Masih ada darah Yesus yang menyucikan kehidupanmu. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, alasan saudara harus bangkit, gitu ya. Kenapa saudara harus bangkit? Ada alasannya. Yang kedua alasannya. Yang kedua, saya
tulis begini yang kedua. Iya kan? Kenapa saudara harus bangkit? Alasannya apa? Karena Tuhan Yesus masih dapat menolongmu. Sederhana saudara. Karena Tuhan Yesus tetap menerimamu dan masih dapat menolongmu. Gitu saudara. Ada saudara mungkin pikir, waduh emang Tuhan bisa tolong saya Pak, di tengah-tengah saya sudah di PHK. Emang Tuhan bisa tolong saya Pak, saya punya hutang banyak Pak. Saya sudah doa Pak, tapi kayaknya emang Tuhan bisa lunasi hutang saya yang besar gini saudara. Bangkit. Alasan yang kedua kenapa saudara harus bangkit. Karena Tuhan Yesus tetap menerimamu apapun kondisimu. Dan masih sanggup, terus sanggup dapat menolong kehidupanmu. Saudara-saudara, artinya apa saudara? Tuhan dapat memulihkan hidupmu. Ini sederhana poinnya saudara. Saudara harus bangkit, harus dengar firman Tuhan. Tuhan masih dapat memulihkan hidupmu. Tuhan masih dapat mengubahkan hidupmu. Tuhan masih dapat membuat terobosan dalam pekerjaanmu. Hidupmu masih ada yang tolong, yaitu Tuhan Yesus. Saudara harus camkan ini baik-baik. Kalau saudara sedang terpuruk, sedang gagal, sedang kalah, saya mau bilang, hidupmu masih ada yang tolong, Tuhan Yesus. Amin saudara, Tuhan Yesus. Dia masih bisa menolong saudara. Dia masih bisa buka jalan. Masih bisa membuat terobosan dalam kehidupanmu. Ingat saudara, situasimu dapat berubah. Masih bisa berubah situasi hidupmu. Apapun yang sedang saudara alami, situasi hidupmu masih bisa berubah. Karena Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jangan jauh dari Tuhan. Tetap dekat saudara. Kalau ada seperti perasaan memaksa saudara, aduh malas capek dekat Tuhan, ibadah malas banyak masalah saya. Nah itu, kadang-kala perasaan kita suka dipengaruhi dengan keadaan sekeliling. Sambil kita bilang, aduh capek, malas ibadah, apalagi ibadah online begini, tatapannya handphone saudara, atau tatapannya laptop atau apalah gitu ya. Rasa gimana Pak? Kayaknya nggak bisa dapat feel-nya, saudara-saudara. Tuhan itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Tergantung hati saudara. Meskipun ibadahnya lewat online, tapi kalau hatimu rindu ingin berjumpa dengan Tuhan, pasti akan kecantol dengan Tuhan, saudara. Pasti akan merasakan hadirat Tuhan. Amin, saudara. Jangan terpengaruh, Bapak Ibu. Tuhan tidak akan membuang hidupmu, Dia tetap menerimamu. Meskipun engkau sedang terpuruk, Dia tetap menerimamu, Dia tidak akan membuangmu. Yang percaya bilang amin. Gitu. Amin, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara. Alasan saudara untuk harus bangkit gitu ya. Alasan saudara bangkit gitu ya. Hari ini 4 saja alasannya saudara ya. Yang ketiga alasan saudara harus bangkit, masih bisa bangkit gitu ya. Karena masa depanmu masih ada. Itu yang ketiga. Kenapa saudara harus bangkit dari keterpurukan, kegagalan, kekalahan? Karena masa depanmu masih ada. Masa depanmu masih cerah. Masa depanmu masih bagus. Amin, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 23:18. Amsal 23 ayat 18 berkata begini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuh, saudara-saudara. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, saudara-saudara. Saya mau bilang sama saudara-saudara, kesempatan untuk engkau melihat masa depan yang cerah itu sangat terbuka lebar. Hari ini mungkin saudara berkata, aduh Pak, ini keadaan lagi rumit. Bagaimana saya meraih masa depan? Saya mau bilang, bangkit saudara. Bangkit dari perasaan-perasaanmu itu. Masa lalumu yang hari ini, yang kemarin pun buruk, bisa Tuhan ubah menjadi baik, menjadi bagus, menjadi cerah. Karena ada janji firman Tuhan yang berkata masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara-saudara menaruh harapannya kepada Tuhan, tidak akan pernah hilang harapan itu. Doamu kepada Tuhan yang pernah engkau doakan tidak akan hilang. Semua Tuhan dengar. Dan satu kali kelak Tuhan bisa jawab, bisa mengabulkan doamu. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti di masa depan, nanti di esok hari. Makanya bangkit. Karena masih ada doa-doa saudara yang akan Tuhan jawab. Amin saudara.
Masih ada doa-doamu yang Tuhan akan jawab. Makanya jangan berhenti sekarang. Meskipun saudara merasa gagal, jangan berhenti sekarang. Maju terus. Pacu lagi semangatmu saudara. Amin. Masa depanmu sungguh ada. Masih bisa gitu ya. Masih bagus, masih ada. Orang bisa bicara buruk tentang masa lalumu. Bahkan orang bisa berkata buruk tentang masa depanmu. Jangan dengar orang. Apalagi iblis saudara, jangan. Pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang masa depanmu masih ada, harapanmu tidak akan hilang. Berarti itu betul. Tuhan sedang menanti engkau di hari esok. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang luar biasa. Yang gilang gemilang. Yang percaya bilang amin. Pekerjaanmu masih Tuhan bisa berkati di hari esok. Usahamu masih Tuhan bisa berkati. Keluargamu masih bisa Tuhan pulihkan. Apa yang kau doakan masih bisa Tuhan jawab. Saudara harus semangat dan bangkit. Karena Tuhan menunggumu, Tuhan menantimu. Untuk berjalan terus meraih, menyongsong masa depan yang luar biasa. Amin saudara-saudara. Haleluya. Yang terakhir, alasan kenapa saudara harus bangkit. Alasan kenapa saudara harus bangkit. Gitu ya. Yang keempat. Kenapa gitu ya? Karena jerih lelahmu. Semua itu akan terbayar. Kenapa saudara harus bangkit? Karena apa yang sudah engkau buat di hari dan hari kemarin. Hal-hal yang baik gitu ya. Kalau saudara anak Tuhan, saudara masih berbuat hal yang baik di hari ini. Saudara masih melakukan sesuatu pekerjaan yang baik di hari ini, bahkan hari kemarin. Ingat semua itu akan Tuhan ganti, akan Tuhan bayar. Jerih lelahmu, semuanya akan Tuhan bayar. Akan Tuhan ganti dengan berkat-berkat yang luar biasa. Jadi tidak ada yang tersia-sia saudara. Oleh karena itu kalau saudara sudah berbuat baik di hari kemarin, saudara sudah menabur dengan baik di hari kemarin dan di hari ini. Walaupun saudara mungkin belum melihat, saudara mungkin merasa, aduh Pak, saya sudah banyak berbuat baik untuk pekerjaan Tuhan, saya sudah melayani Tuhan bahkan, saya sudah lakukan hal-hal yang saya mampu, yang saya bisa gitu. Saya mau bilang sama saudara, apa yang saudara lakukan itu tidak akan sia-sia. Hari ini saudara belum tuai, tapi nanti lihat esok hari saudara bisa menuainya. Jadi jangan gagal tuh merasa terhenti gitu ya. Jangan merasa aduh habis nih. Kayaknya apa yang saya buat kemarin sia-sia. Enggak saudara. Saudara masih akan menuainya di hari esok. Makanya jangan mundur sekarang. Boleh mungkin saudara merasa saudara kalah gagal. Tapi ingat. Apa yang kau tabur di hari kemarin. Saudara akan tuai di hari esok. Jerih lelahmu. Kenapa saudara harus bangkit? Karena semua usaha dan jerih payahmu. Jerih lelahmu akan digantikan Tuhan. Akan dibayar oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang kau tabur baik, engkau akan tuai baik. Itu kata firman Tuhan. Amin saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Jadi saya mau berkata bagi saudara. Bagi saudara yang mungkin sudah merasa ingin berhenti. Bagi saudara yang merasa ingin, sudahlah Pak, udah capek Pak. Saya mau bilang, jangan. Lakukan lagi. Lakukan lagi apa yang saudara biasa lakukan dengan semangat. Mulailah lagi saudara, lakukan terus. Lakukan secara maksimal. Jangan disesali apa yang sudah terjadi saudara. Jangan disesali. Ayo saudara, semangat lagi, lakukan lagi yang terbaik untuk Tuhan. Kalaupun saudara masih berkutat gitu ya. Masih berkutat dengan rutinitas hidup. Dan kadangkala rutinitas hidup itu melelahkan saudara. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah saudara. Iya kan? Pokoknya taruh aja di pikiran saudara. Bahwa rutinitas ya kan, yang Tuhan izinkan engkau masih lakukan. Rutinitas hidup, bekerja, bangun pagi, bekerja dan sebagainya, pulang malam saudara. Dan melakukan tugas-tugas sebagai sebuah rutinitas. Taruh aja di pikiran saudara. Bahwa itu semua Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Mengembangkan daya tahanmu. Untuk mengembangkan ketahanan mental saudara. Untuk melatih keuletan, ketekunan dan kesabaran saudara. Itu baik. Ayo lakukan lagi. Jangan tertahan dengan masalah hari ini saudara. Karena sekali lagi saya mau berkata. Tuhan sedang menantimu di hari besok. Hari besok hari yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Hari esok memiliki masa depannya sendiri. Jangan saudara tertahan dengan masalah di hari ini. Hari ini sudah selesai. Karena besok memiliki tantangannya sendiri saudara. Dan saya percaya bukan hanya tantangan di hari esok. Tapi juga ada berkat
di hari esok. Ada kemuliaan Tuhan di hari esok. Ada juga pembelaan Tuhan di hari esok. Oke lah, esok juga ada masalah-masalah tersendiri. Tapi juga saya percaya di hari esok ada banyak kelimpahan-kelimpahan yang Tuhan mau kerjakan bagimu. Ada banyak terobosan yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Amin saudara. Ada banyak mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib dan heran yang Tuhan dapat kerjakan dalam kehidupanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini sanggup untuk membangkitkan roh dan semangatmu saudara. Sehingga boleh bernyala-nyala dalam Tuhan kembali. Engkau yang terpuruk, saya mau berkata, jangan kelola terpuruk itu. Tuhan Yesus angkat segala keterpurukanmu. Amin. Haleluya, haleluya. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh taruh tangan di dada gitu ya. Boleh angkat satu tangan kepada Tuhan. Tapi boleh tutup mata dan sungguh-sungguh kita menghadap fokus kepada Tuhan. Dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua. Haleluya, saya berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu bagi kami pada hari ini. Hamba percaya firman Tuhan sudah tersampaikan Tuhan. Tertanam di hati daripada umat-umat-Mu. Dan hamba berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan yang hari ini mungkin merasa kalah, rasa gagal, rasa terpuruk, rasa sia-sia, rasa patah semangat. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan bangkitkan kembali semangat mereka. Masih ada hal-hal alasan-alasan mereka untuk bangkit. Karena masih ada tangan Tuhan yang sanggup untuk menolong, mengampuni segala dosa mereka. Yang akan menolong kehidupan mereka semua. Karena itu Roh Kudus jamah. Urapi Roh Kudus dalam nama Yesus. Yang lagi susah hati Roh Kudus engkau urapi. Sehingga dengan pengurapan dari Roh Kudus. Itu sanggup untuk membuat ada api yang menyala kembali dalam hidup dan jiwa dan roh kami Tuhan. Yang kami boleh berkata kepada Tuhan, ya Tuhan saya mau berjalan kembali. Saya berdoa bagi umat-umat-Mu ini ya Tuhan. Mereka dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Saya percaya Engkau berkati pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan sakit mereka di dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus. Saudara disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan beri terobosan yang baru. Tuhan beri jalan yang terbuka yang baru ya Tuhan. Tuhan bawa umat-umat-Mu ini kepada jalan-jalan-Mu yang penuh dengan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mereka akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Hari ini ya Tuhan. Umat-umat-Mu seberapapun mereka yang berada di ibadah ini ya Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya ucapkan berkat bagi semua umat-umat-Mu ya Tuhan. Semangat yang baru. Urapan yang baru, minyak yang baru. Tuhan beri mengalir dalam kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Satu persatu semua dilawat, diurapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba selesai berbicara, tapi firman Tuhan terus akan berbicara dalam kehidupan semua umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Hamba berdoa, kami berdoa bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat yang indah bagi setiap kita juga akan memberikan korban syukur kita. Tidak ada pundi-pundi yang diedarkan, tidak ada kotak-kotak persembahan, kantong-kantong persembahan diedarkan. Kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan ketulusan. Karena kita tahu Tuhan yang pelihara hidup kita. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Bapak terima kasih, kembali kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur. Karena pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan nyata atas kami. Kami berterima kasih karena kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena itu ya Bapak, kami berdoa biar kami memberi dengan sukacita iman. Dan kami percaya Tuhan yang melihat hati kami. Kami memberi dengan ketulusan karena kami tahu berkat daripada Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Berkat Tuhan ada atas kehidupan mereka. Bahkan lebih dari itu kami percaya anak-anak cucu-cucu kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Karena Tuhan yang pelihara setiap kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumendong bersama dengan istri dan ketiga anak kekasih yang ada. Kami bawa dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, pelayanan yang ada.
Tuhan menopangnya. Di dalam nama Yesus, bahkan kami terus berdoa buat gereja ini, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Global Fellowship Center Bandung. Tuhan memberkati gereja ini sehingga gereja ini tetap terus boleh menegakkan kerajaan Allah serta dalam kebenaran dan kasih. Tangan Tuhan menopang, sekalipun gereja ini belum beribadah secara langsung Tuhan, tapi masih dalam ibadah online. Tapi kami percaya berkat kuasa anugerah Tuhan tetap terus menyertai gereja ini. Sehingga setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk digembalakan di gereja ini tetap terus maju, tetap terus bertumbuh, tetap terus hidup dalam iman, tetap terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus buat jemaat yang oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan digembalakan di gereja ini. Biar tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang memberkati, tangan Tuhan yang menguatkan. Sehingga setiap langkah hidup mereka di masa-masa seperti ini, mereka tetap terus mengandalkan Tuhan. Mereka tetap terus berjalan dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa, berkati setiap apa yang mereka kerjakan. Dibuat tangan Tuhan berhasil. Topangan kuasa Tuhan tetap terus menopang kehidupan masing-masing mereka. Sehingga apapun juga yang menjadi pergumulan mereka, tangan Tuhan yang menyertai dan memelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami berdoa membawa bangsa kami. Kami membawa bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami membawa kota Bandung. Kami membawa provinsi Jawa Barat ini ke dalam tangan Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan ada atas kota, bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan. Sehingga setiap pemimpin-pemimpin yang mengambil keputusan, mereka boleh mengambil keputusan dengan takut akan Tuhan, dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Sehingga ya Bapa, kami berdoa dalam mereka secara khusus menangani COVID-19 ini. Beri hikmat, beri ide yang cemerlang, dan hal-hal baik Tuhan terus nyatakan. Sehingga masa-masa ini boleh berakhir dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami terus berdoa setiap rancangan niat orang jahat yang coba mengambil keuntungan dalam COVID-19 ini, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati. Sehingga setiap mereka dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Hatinya dijamah Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya kami berdoa, biar berkat Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa menopang kami. Anugerah kekuatan, iman yang teguh Tuhan taruhkan dalam hati kami. Hidup kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pada akhirnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biar tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menguatkan, tangan Tuhan memberkati kami. Dan langkah hidup kami semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, ingatlah engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Tuhan menyertaimu, Tuhan menopangmu. Tuhan yang mengatakan akulah Allah Immanuel akan selalu berjalan di depanmu, memimpin setiap langkahmu. Andalkan Dia, maka engkau akan melihat pertolongan yang datangnya daripada Dia. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa